Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman Pratama Putra dengan NPWP 15023-057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer yang telah saya buat. Di sini terdapat sebuah router yang dihubungkan ke 3 switch dan 1 switch di masing-masing ruangan, yaitu ada ruangan server, ruangan rapat, dan ruangan kantor. Masing-masing ruangan ini harus ada subnet sekitar 30 device. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini, IP address-nya yaitu adalah 192.168.30.3 per 27. 27 di situ berarti menandakan bahwa dalam satu ruangan ini hanya bisa terdapat sekitar 32 device. Saya juga menambahkan access point itu untuk menghubungkan IoT device ke server yang ini. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu tentang IP dan sebagainya. Di sini saya menggunakan 3 interface, yaitu adalah interface fast Ethernet 0/0, 1/0, dan 4/0. Fast Ethernet 0/0 ini digunakan untuk ruang kantor. Dan saya set IP-nya yaitu adalah 192.168.10.1 dengan subnet mask 255, 255, 255, dan 224. Untuk fast Ethernet 1/0 saya gunakan ini untuk ruang rapat dengan IP 192.168.20.1 dan subnet mask yaitu sama 255, 255, 255, dan 224, yang berarti itu cuman hanya bisa 30 device. Dan yang terakhir yaitu adalah fast Ethernet. Default saya set yaitu 192.168.30 dan 1, dan subnet masknya yang sama. IP ini saya gunakan sebagai default gateway untuk menghubungkan ketiga ruangan yang ini. Lalu selanjutnya saya meset IP address di setiap PC di ruangan ini. Misalkan pada ruangan kantor, saya set default gateway-nya sesuai dengan yang saya set tadi di router, yaitu adalah 192.168.10.1 itu untuk ruang kantor. Dan untuk di PC-PC lainnya sesuai dengan yang saya set tadi di router tersebut. Seperti di ruang rapat yaitu ada 192.168.20 dan 1, sedangkan di ruang server yaitu saya memakai 30.1. Lalu selanjutnya di setiap PC juga saya meset IP address-nya seperti 192.168.10.2. Ini untuk device yang pertama 2. Untuk subnet masknya sama 224. Lalu untuk ini device kedua yaitu saya mesetnya sebagai 3. Dan untuk IoT ini 4 dan 5. Di ruangan yang lain juga sama. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk ping dari ruangan kantor, misalkan ke ping ke ruang server. Saya coba ping ke device PC ini dulu saja. Dengan IP 30.2. Bisa kita lihat di sini bahwa ruang kantor ini sudah terhubung dengan ruang server. Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk semuanya dan ternyata itu bisa untuk ruang kantor, ruang server, dan ruang rapat.
di ketiganya. Lalu selanjutnya untuk IoT device, saya menggunakan access point. Access point ini untuk menghubungkan ke server yang ada di ruang server ini. Untuk menggunakannya, pertama-tama saya mengaktifkan untuk service yang IoT ini. Lalu untuk setiap IoT device-nya, saya men-set pada default gateway-nya. Ini berguna untuk supaya pada satu ruangan device IoT ini bisa diakses di ruangan yang lain juga oleh berbagai peringkat. Lalu selanjutnya ada di wireless. Di wireless ini saya menggunakan SSID server IoT. Itu sama dengan SSID yang saya set di access point. Dan juga untuk IoT configuration saya set statis, yaitu dengan IP address 192.168.34 dan seterusnya. Dan subnet mask yang seperti biasa yaitu ada 224. Lalu pada bagian setting, terakhir saya ngeset untuk IoT servernya, yaitu adalah remote server. Remote server ini diarahkan ke server address milik server yang ada di ruang server ini, yaitu adalah 192.168.30.3. Lalu saya set username dan passwordnya. Setelah saya set di semua IoT device ini, maka kita bisa mengecek perangkat-perangkat IoT-nya di device saya. Di sini saya akan coba login untuk ke server IoT-nya. Misalkan 192.168.30 dan 3. Untuk username dan passwordnya itu adalah admin. Bisa kita lihat di sini bahwa IoT device pada seluruh ruangan sudah terhubung pada server ini. Baik, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.